Bang, Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis itu bagaimana kelakuan Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi dan persetujuan Nabi. Itu tidak tersirat dalam Alkitab ya. Terus ngapain Anda jadi Katolik, Bang? Ngapain? Kalau saya bertanya balik dengan pertanyaan, dilindungi dan diberkahi. Yang namanya ya kita mendoakan atau bersolawat kepada Nabi itu, solawat kepada Nabi. Saya baca, Pak Ustaz. Ini makna yang saya baca. Mohon maaf. Ya, mohon maaf Pak Ustaz, boleh dijabarkan ya arti dari SAW. ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Salam sejahtera dia, salam sejahtera untuk dia gitu. Mohon maaf Pak Ustaz, berarti artinya semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepadanya. Iya. Betul. Dalam bahasa Arab, gelar ini digunakan umat Islam untuk menghormati Nabi Muhammad. Mengikuti perintah Allah untuk bersalawat kepada beliau. Penggunaan SAW dalam adalah bentuk pengalaman doa agar Nabi Muhammad senantiasa mendapat rahmat dan keselamatan dari Allah. Terus? Tujuan penggunaan SAW adalah secara praktis mengamalkan perintah Al-Quran, menyuruh umat Islam berselawat kepadanya. Nah, berarti ada satu makna yang saya baca Pak Ustaz. Berarti doa keberkahan, sementara salam berarti kedamaian atau keselamatan. Jadi secara keseluruhan doa ini memohon agar Nabi Muhammad selalu diberkahi dan dilindungi. Memohon doa maksudnya. Berarti memohon doa. Para muslim itu mendoakan kepada Nabi Muhammad. Kenapa harus didoakan oleh umat muslim kepada Nabi? Sebenarnya Bang, kalau doa itu bahasa Arabnya adalah ad-du'a, bukan sholawat, bukan. Gitu. Itu bahasa Arabnya ad-du'a. Kalau doa, di situ yang dimaksudkan bersolawat kepada Nabi Muhammad itu bukan berarti mendoakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain lagi didoain beliau? Udah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kenapa kita bersolawat? Karena ada perintah dari Allah untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh. Artinya apa? Itu bukan mendoakan Nabi tapi bersolawat. Lebih cocoknya Bang ya, kosakatanya sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah memberkahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Kalau mendoakan nggak cocok karena nggak ada kosakata doa di situ. Ad-du'a nggak ada, tapi sallallahu. Bedakan itu kosakatanya. Mohon maaf Ustaz, tapi dalam makna yang saya baca itu doa ini memohon agar Nabi Muhammad selalu diberkahi dan dilindungi. Ya enggak apa-apa. Kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad dalam konteks makna dari SAW itu kan berarti beliau Nabi Muhammad itu diminta didoakan. Bukan minta didoakan, Bang. Agar dilindungi dan diberkahi. Yang namanya ya kita mendoakan atau bersolawat kepada Nabi itu, solawat kepada Nabi. Saya baca, ini makna yang saya baca. Mohon maaf. Ya, kalau saya Bang ya gini, kalau Abang membaca di mana itu? Ya. Abang membaca di mana? Saya lihat di Google, Pak Ustaz, saya lihat. Oh, di Google. Ya, rujukan umat Islam bukan Google, Bang. Jadi di situ saya jawab pakai keilmuan nih ya, ilmu agama Islam. Bahasa Arab solawat mendoakan itu beda Bang. Mohon maaf tapi yang saya lihat di Google ini kan cukup valid dia punya. Ya nggak apa-apa, saya kan bahasnya itu sesuai dengan kosakata. Bedakan kosakata solawat, kosakata sholah dengan ad-du'a gitu.
dengan Ini doa. ini yang saya bingung ini Pak Ustaz. Mhm. Berarti teman-teman Muslim juga mendoakan juga untuk beliau. Ya kayak gini bang, kalau untuk masalah gini, untuk masalah mendoakan sesama muslim itu wajar. Bang, selain Nabi Muhammad, kami juga mendoakan Nabi Ibrahim waktu sholat tuh. Bukan cuma Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim pun kami doakan. Apakah Nabi Ibrahim meminta doa? Ya kagak. Begitu pula Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya gitu. Lalu ngapain kita bersolawat kepada mereka? Ya itu untuk diri kita sendiri. Itu tapi mohon maaf Pak Ustaz, tapi perintahnya itu kan ada dalam maknanya itu. Mm. Sahabat itu. Ya kalaunya bersolawat ya bersolawat Pak ya. Solawat itu adalah pemberkatan yang di dalamnya mengandung doa, bisa gitu. Bukan berarti Nabi Muhammad ya, bukan berarti Nabi Muhammad itu meminta doa sama umatnya, enggak. Enggak. Beliau udah apa? Udah masuk, udah dijamin surganya gitu. Atil babal jannah, aku yang aku mendatangi pintu surga kata Nabi, aku yang pertama kali membukanya. Kan kayak gitu. Itu hadisnya, itu udah dijamin gitu. Tapi kalaunya untuk masalah gelar SAW, apakah itu mendoakan? Yaitu pemberkatan bang. Soalnya kami juga membaca mendoakan Nabi Ibrahim waktu kami sholat. Jadi, yang bunyinya kayak gini. Gini Pak, saya kan punya banyak juga saudara yang Muslim. Mm. Saudara yang Muslim, saya itu tidak terlalu saya juga tidak terlalu overthinking lah begitu dengan teman-teman. Iya, Cuman ini betul. kan sifatnya sharing lah begitu kita agama. Sharing ya betul. Ya betul bang. Jadi di dalam sholat kami pun juga Nabi Ibrahim kami doakan gitu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Seperti ini Pak Ustadz, cara memuliakan Nabi Muhammad lah. Nabi, iya. Terus nggak ada masalah tentang itu. Kalau mendoakan sesama muslim nggak masalah. Kami mendoakan Nabi Muhammad padahal kami juga tahu udah ya Nabi Muhammad itu dijamin surga, nggak masalah bang. Bukan berarti beliau tidak selamat, bukan berarti juga beliau meminta doa, enggak. Ya saya ngerti. Beliau kan seorang nabi lah, itu pasti akan diselamatkan. Iya, soalnya semuanya bang, para nabi itu di dalam Islam itu gelarnya semua alaihi salam, keselamatan atas mereka gitu, atasnya. Itu alaihi salam. Gitu. Oke. Jelas bang? Oke bang. Selamat Ya, hormat, oke. Pak Ustadz. Ada lagi? Ada lagi. Ya cukup. Terima kasih Pak. Pikir dulu ya. Bedakan. Kalau saya mau bertanya Kristen boleh? Bang Nicholas? Jangan yang rumit lah, yang sedang-sedang saja. Oh, yang maunya pertanyaan klasik atau pertanyaan yang apa ya? Yang bikin ketawa nih. Ini dulu dah bang, yang saya tanyakan sama Anda ya. Anda kan Katolik, oke? Nah, kalau Anda Katolik, mana perintah Yesus jadilah Katolik? Itu dulu. Itu tidak tersirat dalam Alkitab ya. Terus ngapain Anda jadi Katolik bang? Ngapain? Kalau saya bertanya balik dengan pertanyaan, Boleh kalau Anda nanya balik. Kan nggak ada Yesus menyuruh jadi Katolik. Ngapain Anda jadi Katolik? ya, kalau saya bertanya balik, Ustadznya berkaitan dengan kepercayaannya saudara Muslim, apakah tertera dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad harus jadi Muslim? Oh, gini bang, ada tertera di Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, ya masuklah ke dalam Islam dengan menyeluruh. Ada perintahnya masuk Islam. Ya, beragama Islam. Tapi
Katolik gitu. Ada nggak perintah Yesus, jadilah kamu Katolik? Itu tidak tersirat dalam Alkitab ya. Ya kalau yang nggak ada ngapain jadi Katolik, Bang? Aduh, itu aja, gitu aja. Nggak susah kok cara mikirnya. Yesus kagak pernah perintahin, nggak pernah contohin, ngapain kan? Coba Katanya ikut Yesus. tunjukin ayatnya itu bisa tunjukin ayatnya itu bahwa Muhammad itu harus jadi Muslim gitu. Oh, gini Bang, ya Al-Quran itu untuk global, selain Nabi Muhammad untuk umatnya juga. Makanya di situ bahasanya ya ayyuhalladzina amanu. Nih, saya tampilkannya. Ya Bang. Nih, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Gitu. Termasuk Nabi Muhammad. Gitu. Disuruh masuk Islam. Ayatnya Al-Baqarah 208. Nah, sekarang kalaunya Anda mempertanyakan kepada saya, mana ayatnya kamu disuruh jadilah Islam? Al-Baqarah 208. Gitu. Sekarang saya balik tanya, mana perintah Yesus jadilah Katolik? Nggak ada kata Anda. Lalu ngapain Anda jadi Katolik? Kok kecil suara Bang, hilang. Jaringan mungkin Bang. Jaringan mungkin ya. Kayak gitu. Kan ada kalau perintah berislam ada. Saya punya. Tapi Yesus memerintahkan jadi Katolik mana? Maksud saya Bang, ada nggak pernyataannya Nabi Muhammad biar masuk Islam? Bang, kalau pernyataan Nabi Muhammad ngapain Anda cari di Quran tadi? Ais. Kalaunya tentang Nabi Muhammad itu di hadis, Bang. Bukan di Quran. Kenapa di hadis lagi Bang? Kenapa tidak tersirat dalam Al-Quran Bang? Bang, Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis itu bagaimana kelakuan Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi dan persetujuan Nabi. Berarti seharusnya harus tersirat dalam Al-Qur'annya, Bang. Ya, kalaunya Anda mencarinya ya Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an, salah pertanyaan Anda. Mencari Nabi Muhammad itu tentang ceritanya bisa di Sirah Nabawiyah atau hadis. Gitu, bukan di Quran. Gitu, Bang. Ngerti? Oh, berarti luar biasa berarti begitu Bang ya. Ya iya, soalnya nggak boleh bercampur firman Tuhan semesta alam dengan perkataan manusia.